Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Selalu jaga kesehatan. Selamat datang di kelas 6 Al-Basyid dan kelas 6 Al-Hafiz di tahun pelajaran 2020-2021. Kaifa halukum? Madza darsunal an? Darsunal an tematik. Baik teman-teman, pelajaran kita pada hari ini ya, hari pertama nih kita KBM harus semangat ya, yaitu tematiknya membahas tentang apa ya? Tematiknya membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Apa itu generatif dan apa itu vegetatif? Vegetatif itu tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina atau tidak melalui perkawinan. Gimana ya bisa berkembangnya? Nanti Ibu jelaskan lagi penjelasan lebih detailnya. Pokoknya vegetatif tidak melalui perkawinan. Kemudian generatif adalah peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah itu melalui perkawinan. Nah kalau pada tumbuhan teman-teman harus mengenal dulu dari mana nih, bagaimana nih. Nah simak dulu selanjutnya, lihat. Yaitu yuk kenali bagian-bagian pada bunga. Pada bunga itu ada putik teman-teman. Lihat ya putiknya. Nih putik teman-teman. Nah itu putik. Kalau putiknya itu ibaratkan perempuannya, sel kelamin betina. Nah, kalau jantannya yang mana? Jantannya yang ini. Ya, lihat yang ada bulat-bulat kecil-kecil. Nah, itu benang sarinya teman-teman. Ada mahkota. Mahkota ini ada mahkota. Kemudian ada kelopak, ada bakal biji ini teman-teman ini. Dari biji nanti jadi buah. Ya teman-teman, bunga ada biji, bunga setelah bunga nanti bunganya copot, dia mulai menjadi buah daging dan menjadi yang kita konsumsi, buah-buah mau pisang itu, mangga, paya dan lain sebagainya. Kemudian ini dasar bunganya teman-teman ya. Kalau ditanya nanti dasar bunga, oh ini dasar bunganya. Kemudian mahkotanya yang mana ya? Awas, harus tahu ya mahkotanya. Ini poin-poin bagian bunga yang harus kita kenali ya. Nah ini yang berkaitan tentang generatif. Selanjutnya yaitu macam-macam penyerbukan ya pada bunga. Ini kita membahas yang generatif. Generatif itu yang melalui perkawinan. Oke, yang tidak kawin namanya vegetatif. Yang melalui perkawinan namanya generatif. Oke, di sini ada 4 penyerbukan. Yang pertama penyerbukan sendiri. Yang kedua penyerbukan tetangga. Yang ketiga penyerbukan silang. Yang keempat penyerbukan buster. Nah, buster, silang, tetangga dan sendiri seperti apa sih, Bu? Yuk, perhatikan di gambar di layar. Lihat, di sini ada satu pohon. Ini pohon kedua, ini pohon ketiga, teman-teman. Ya, 1, 2, 3 pohon. Nah, di satu pohon pertama di sini ada 2 bunga. Lihat lengkungannya. Ini penyerbukan sendiri. Ya, ada penyerbukan sendiri. Di sini ada putiknya, ada benang sarinya. Benang sarinya terbangnya ke kepala putiknya sendiri. Di satu bunga ini. Makanya disebut penyerbukan sendiri. Kemudian untuk penyerbukan tetangganya, lihat, ini satu rumah. Bayangkan satu kampung, kemudian satu kampung itu ada banyak rumah-rumah kan? Nah, itu bertetanggaan rumahnya. Ini satu pohon banyak bunga misalnya. Ini contohnya cuma 2 bunga, teman-teman ya. Di sini mah. Nah, dari 2 bunga ini, serbuk sari yang ada di sini nih, ya, di sini terbangnya ke sini, kepala putik sini. Nah, dalam satu pohon. Ya, dalam satu pohon. Itu namanya penyerbukan tetangga. Kemudian penyerbukan silang. Penyerbukan silang itu di 2 pohon, teman-teman. Itu pohon kedua tadi ya. Ini pohon pertama. Nah, dari pohon pertama ini serbuk sarinya terbang ke sini. Set, jatuh ke kepala putik sini. Bunga yang ada di pohon sebelahnya. Tapi masih satu jenis pohon. Misalnya ini pohon mangga. Nah, ini juga pohon mangga. Begitu, masih satu jenis. Itu namanya penyerbukan silang, teman-teman ya. Bayang, ini satu kampung pertama, ini kampung kedua. Ya kan?
yang nikahnya dari kampung A sini, yang pertama ke kampung sini. Nah, itu silang ya. Kemudian ada baster, teman-teman. Baster itu sama penyerbukannya pindah ya, pindah kampung. Tapi kalau kita kampungnya masih orang Sunda semua, kalau ini misalnya orang Jawa gitu ya, atau alias pohonnya beda. Kalau tadi ini pohon mangga, ulangi. Oke. Kalau ini tadi pohon mangga, ini pohon mangga, ini pohon durian. Gitu teman-teman ya. Bunga pohon mangga ini serbuk sarinya jatuh ke kepala putik pohon durian. Nah, itu baster namanya teman-teman. Oke, perhatikan lagi yang ada di gambar bawah sini teman-teman. Nah, biar lebih kita memahami lagi ya. Lihat yang A. Yang A itu apa coba? Penyerbukan apa? Sendiri. Serbuk sarinya jatuh ke kepala putiknya sendiri. Kemudian yang B, perhatikan lagi dengan detail. Ya, serbuk sarinya jatuh ke kepala putik tetangganya. Berarti penyerbukan tetangga. Selanjutnya silang. Lihat, sama kan pohonnya ya? Pohonnya sama, tapi yang C ini set. Oke, pindah pohon. Ya, serbuk sarinya jatuh ke pohon tetangga atau pohon yang lain gitu ya, tapi masih satu jenis. Yang selanjutnya lihat, nggak ada D ya teman-teman. Ibu tambahin D nih, dari sini terbangnya ke sini, pohon mawar misalnya ya. Nah, pohon mawar itu melalui penyerbukan. Atau di sini misalnya selain bisa Bu, emang bisa mawar yang lain aja boleh, misalnya pohon pete atau pohon jengkol bisa teman-teman ya. Serbuk sarinya pindah ke sini set, itu perkawinan di dalam tumbuhan. Baik, selanjutnya. Nah, lihat teman-teman. Perhatikan di sini ada yang jatuh ya. Ada yang jatuh di sini. Oke, ada yang jatuh. Nah, lihat. Nah, ini jatuh di kepala nih. Benang sari jatuh ke kepala putik. Oke, itu penyerbukan sendiri. Nah, kalau yang ini lihat gambarnya teman-teman, ada lebah. Ya, lebahnya terbang ke sini. Jatuhinnya di sini. Ini ada dua pohon teman-teman, tapi satu jenis. Ya, apa itu namanya? Penyerbukan. Penyerbukan silang apa tetangga? Silang apa tetangga? Hayo. Silang ya. Satu jenis pohon ya, tetapi beda pohonnya ya, beda pohon tapi masih satu jenis. Kalau tetangga gimana? Di sini nggak ada Bu. Iya, nih Ibu bikin bunganya di sini, bikin bunga set bikin bunga. Nanti kalau misalnya lebah ini jatuhnya ke bunga yang sini, nah itu tetangga teman-teman ya. Kalau misalnya ke sini berarti penyerbukan silang. Oke, nah ini sejenis, pohonnya masih satu jenis tetapi beda-beda pohon. Nah, ini pohon mawar, beda jenis. Oke, ini namanya apa teman-teman? Baster. Paham ya sampai sini? Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya perkembangan tumbuhan secara vegetatif. Vegetatif itu berarti tidak kawin tadi. Oh ya, iya betul, tidak melalui perkawinan. Contohnya apa? Tunas. Lihat teman-teman, perhatikan pohon pisang banyak di kampung. Perhatikan, lihat ada induknya, kemudian bercabang terus, ada tunas sampingnya. Itu tidak melalui perkawinan teman-teman ya, itu tunas. Kemudian lihat pohon apa nih namanya ya? Pohon bambu ya teman-teman, pohon bambu. Kemudian selain bambu juga ada pohon lidah buaya. Taruh biangnya aja atau induknya pasti nanti banyak. Itu namanya tunas teman-teman ya. Tidak melalui perkawinan bisa. Kemudian umbi lapis. Umbi lapis tahu sayuran yang kira-kira berlapis-lapis apa? Lagi kita cek. Nah, umbi lapis. Tahu bawang ya teman-teman? Bawang. Nah, ini contoh dari umbi lapis teman-teman. Udah dapat dipahami kan? Lihat kita dapat dipahami lebih gampangnya. Lihat berlapis-lapis teman-teman. Ya. Ini lapisannya atau sisik-sisiknya. Yang sejenis sama bawang merah apa? Bawang putih. Kemudian bawang bombay. Itu dulu aja ya pahaminya ya teman-teman. Soalnya masih banyak yang lainnya. Nanti kita bahas.
Kemudian selanjutnya ada umbi batang. Nah, umbi batang itu contohnya apa aja umbi batang? Perbedaan umbi batang dan umbi akar. Gampang banget. Kalau umbi akar ya mirip akar, nggak jauh beda. Tapi secara biologisnya, teman-teman bisa perhatikan gambar yang ini. Lihat dari akar ini, ya. Dari akar ini, perhatikan. Nah, gitu, ya. Dia menjadi wortel. Ini juga umbi akar, ya. Ini singkong, teman-teman, bentuknya mirip akar, ya. Kenapa? Karena dia memang pembekakannya di akar, teman-teman. Pembengkakannya menjadi yang kita suka konsumsi itu di akar. Nah, kalau misalnya umbi batang, teman-teman, ini seperti ya di batangnya akarnya keluar, kemudian tumbuh. Ini umbi batang biasanya itu di ubi ungu, ubi cilembu gitu ya. Kemudian ada kentang gitu, teman-teman ya. Cara membedakannya biar gampang seperti itu. Oke, selanjutnya teman-teman. Oke, ada di sini geragih. Lihat, stroberi, teki, dia nggak melalui perkawinan. Lihat akarnya, teman-teman. Ya, teman-teman bisa melihat akarnya. Akarnya lihat. Oke. Ya, ini juga ada. Ya. Jadi dia nggak usah misalnya melalui perkawinan, nggak usah. Dari satu pohon itu induknya bisa banyak langsung, tapi caranya berbeda aja ya. Ketika ada rantingnya atau ini masuk ke tanah, nanti dia berakar lagi. Setelah berakar lagi nanti dia tumbuh lagi pohon seperti ini ya. Ini juga, teman-teman. Oke, gitu ya. Pahami perbedaannya ada di gambar deh. Coba teman-teman, insya Allah bisa. Oke ya. Kemudian dari rhizome di sini, lihat pohon ini. Ini akar ya, teman-teman. Nah, ini rhizome-nya. Set. Ulangi. Ini rhizome-nya. Dari sini nanti dia tumbuh lagi. Tumbuh lagi. Makanya rhizome ini biasanya di apa, Umi? Biasanya di pohon apa ya yang seperti ini. Jahe, kemudian kunyit, lengkoas, kemudian kencur ini ya, teman-temannya rhizome. Kemudian ada spora, teman-teman yang kalau punya atau pernah melihat pasti lebih mudah untuk memahaminya. Yang punya sumurnya banyak, ini nih paku, tumbuhan paku seperti ini. Pasti nanti gampang lihatnya kalau udah lihat aslinya gitu ya. Di kehidupan kita pasti lebih mudah untuk memahaminya. Ini juga lumut ya, itu ada pepekuan dan lumut itu ya. Terus seperti itu namanya spora ya. Untuk lebih dalamnya lagi itu boleh teman-teman searching deh biar lebih memahami lagi, kalau biar nggak penasaran gitu ya. Kali Ibu cukup sampai sini menjelaskannya, saya masih banyak yang lainnya. Ini Ibu udah ringkas-ringkas ya, teman-teman. Oke, selanjutnya nih ya, perkembangbiakan vegetatif buatan dapat terjadi seperti ini. Tadi itu vegetatif, tapi vegetatif alami. Nih, kalau ini vegetatif buatan, teman-teman. Kalau buatan itu kita yang gimana kita? Jadi vegetatif itu bisa di pohon mangga, tapi kita yang mengelolanya, karena itu buatan ya. Jadi kalau misalnya ingin tahu teman-teman ini apa? Ada beberapa jenis ya vegetatif buatan itu, yaitu cangkok. Ya, di sana ada cangkok. Mencangkok ini, teman-teman, cara satu perhatikan, cara kedua kita kelupasi ya. Cara ketiga ini, keempat kita bungkus. Biasanya teman-teman kalau lihat banyak pohon dibungkus begini sedang mencangkok ya, sedang mencangkok. Ya, nanti kalau di sini sudah tumbuh akar, nanti dipotong, teman-teman. Nanti ditanam di sini. Nanti dia akan berbuah sama dengan biangnya, teman-teman. Sama dengan induknya ini. Ya, enggak dari biji. Kalau dari biji itu butuh mungkin 1-2 tahun gitu ya. Itu yang mencangkok. Kemudian yang stek batang. Nih, yang stek batang mungkin lebih mudah digampangi, singkong. Tahu singkong ya? Jadi nggak usah dari biji singkong yang nggak ada ya. Singkongnya itu tinggal dipotong, tancapkan, hidup.
Ya, itu namanya stek batang. Kemudian ada stek daun. Tahu cocor bebek teman-teman? Cocor bebek itu kalian copot, tancap di tanah, langsung nanti. Ini numbuh akar, teman-teman. Emang semua pohon bisa stek daun? Nggak semua ya teman-teman, ada beberapa aja, boleh searching lagi. Kemudian ada ini ada tempel atau menyambung, teman-teman. Tempel atau menyambung, kalau tempel ini teknisnya seperti ini. Perhatikan teknisnya, yang satu, kemudian ada yang kedua, ketiga ditempel di sini pohon yang lain bisa dimasukkan sini di ini, ya. Tuh. Gitu ya. Tempel menyambung, kalau menyambung ya potong terus sambung dengan pohon yang lain. Makanya teman-teman jangan aneh kalau misalnya satu pohon suka lihat satu pohon ada 2 jenis tumbuhannya gitu ya. Misalnya ada pohon, kok di pohon salak ada apel. Itu orang-orang yang kreatif, yang di pertanian yang ilmunya sudah mantap sekali gitu ya. Gitu. Sampai di sini untuk vegetatif buatan. Selanjutnya perkembangbiakan pada hewan, teman-teman. Perkembangbiakan pada hewan ini ada 3, ya, ada 3, yaitu apa aja? Yang pertama yaitu ada yang bertelur, kemudian ada yang melahirkan, kemudian ada yang melahirkan plus bertelur. Ya, kalau bertelur pasti udah tahu deh, ayam ya. Kemudian ada ikan juga, ada burung, ada kura-kura. Ciri-cirinya biasanya nggak punya telinga, teman-teman. Ya, nggak punya telinga. Nah, kalau misalnya yang melahirkan itu biasanya lihat telinga jelas. Ya, teman-teman itu. Lumba-lumba melahirkan, Ibu. Iya, lumba-lumba melahirkan, teman-teman. Sapi, kucing, manusia juga melahirkan ya. Kemudian ada yang bertelur dan melahirkan, itu seperti apa sih Bu bertelur dan melahirkan? Bertelur dan melahirkan itu ovovivipar ya, ovovivipar, kadal, platypus, ular. Kemudian ada hiu, teman-teman. Ada hiu. Ini kalau di saya sebutnya pari-pari, ikan pari-pari nih teman-teman nih, yang gepeng teh. Nah, kalau bertelur melahirkan seperti apa, Bu? Bertelur melahirkan itu di dalam perutnya, ya, telur ya, bertelur. Kemudian nanti bisa di perutnya itu juga udah menetas gitu, teman-teman. Bisa ketika melahirkan ular, ada yang masih bentuk telur, ada yang sudah menetas, gitu. Jadi perhatikan gambar yang ini, lihat. Jadi ada telurnya, tapi bisa dia melahirkan, ya. Jadi di perut itu kalau manusia atau kucing tidak ada cangkangnya kan, cangkang telurnya gitu, nggak ada. Kalau untuk ular ada cangkang telurnya, kemudian bisa bentuk telur, keluarnya masih telur, bisa udah pecah. Pecah itu berarti dia bisa melahirkan. Kalau bentuk telur berarti telur yang keluarnya. Jadi bisa telur, bisa melahirkan gitu. Jadi prosesnya telur melahirkan itu yang ovovivipar ini ya buaya ular, kadal, platypus, hiu gitu, teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman kalau pernah lihat ular atau kadal itu teh bisa ngeluarin telur, bisa ngeluarin langsung ularnya. Berarti udah pecah di dalam itu rahim hewan tersebut gitu ya, teman-teman. Kalau misalnya kucing, sapi itu langsung melahirkan, nggak ada cangkang telur gitu. Gitu ya. Kalau ayam, burung, kura-kura itu bertelur semuanya. Langsung bertelur dulu baru bisa menetas. Gitu ya. Kalau yang ovovivipar bisa menetas langsung bisa melahirkan gitu. Selanjutnya yaitu ayo kita selamatkan tumbuhan dan hewan. Makhluk hidup memerlukan tempat tinggal, teman-teman. Tempat tinggal disebut itu habitat ya, dan kita harus melestarikannya agar apa? Satu, agar tidak punah. Yang kedua itu kita dapat manfaatkan sebagai sumber belajar ya, teman-teman. Kita teliti orang-orang biologi biasanya, kedokteran. Kemudian dimanfaatkan untuk makanan, mau tumbuhan mau hewan bisa kita makan, tetapi yang dianjurkan saja ya. Kemudian menjaga ekosistem ya. Kalau kita tidak merawat, menjaga, nanti ekosistem kita
bisa kacau. Misalnya seperti apa? Misalnya nih, hutan kita tebang semuanya. Nanti penghuni hutan nggak bisa nyari makan. Nyari makannya kemana? Ke kampung-kampung. Kampung-kampung, kemudian orang kampung bisa jadi korbannya, ya, gitu. Karena misalnya kayak gajah. Gajah kalau hutannya sudah terganggu, dia nggak punya tempat buat cari makan lagi. Nanti dia akan mengganggu mencari makan di perkebunan masyarakat, gitu. Ada singa misalnya, hutannya terganggu. Nanti singa itu kan mencari makan kemana? Gitu. Kalau misalnya di hutan itu tidak ada hewan-hewan liar lainnya, dia mau cari makan kemana? Nanti kita akan diganggu dan kita bisa aja dimakan, gitu ya, manusia atau masyarakat yang ada di sekitarnya yang tidak bisa menjaga lingkungannya. Untuk itu mari kita jaga habitat hewan atau tumbuhan agar tidak punah. Selanjutnya ya, kita harus upaya apa yang harus kita lakukan untuk melestarikan hewan, yaitu memahami pelestarian hewannya. Teman-teman jangan sampai buaya dikasih makan kangkung, nggak nyambung gitu. Kemudian jangan sampai gajah disimpan di kandang kucing, kan nggak nyambung ya gitu. Jadi harus memahami pelestarian hewannya. Kemudian membuat penangkaran, ya, ini buat hewan-hewan yang langka biasanya dilakukan secara ex situ dan in situ. Ex situ seperti apa? Ex situ di luar habitat aslinya. Nih, di luar habitat aslinya teman-teman, memang sih lingkungannya sudah kayak alam, tapi misalnya di dalam apa namanya, jaring-jaring, kemudian ini banyak manusia. Ini namanya aksi itu di luar habitat aslinya, seperti kebun raya ya, ini kebun binatang dan taman safari. Teman-teman pernah ke kebun binatang kan? Ada binatangnya, tempatnya didesain seperti ya banyak pohon dan sebagainya, tapi bukan aslinya gitu. Kalau in situ di dalam habitat aslinya teman-teman nih, habitat aslinya teman-teman gitu aja leluasa, tapi ini masih dalam kawasan atau diawasi oleh penjaganya, masih dipantau, terus dipantau. Di hutan ada kamera, ada teman-teman, ada CCTV-nya ada, ya gitu. Kemudian misalnya di mana, misalnya cagar alam, Taman Nasional Suaka Marga Satwa itu. Selanjutnya tidak melakukan pemburuan liar, itu udah ada undang-undangnya. Kalau melakukan dan menjual hewan langka, maka dia akan dimasukkan ke dalam penjara. Ya, jangan sembarangan ya teman-teman, kita harus menjaga. Dan hewan-hewan yang langka itu diantaranya orangutan, komodo, harimau Sumatera. Itu beberapa hewan ya, yang tidak boleh diburu atau dijual beli. Selanjutnya itu pelestarian tumbuhan. Pelestarian tumbuhan juga untuk melestarikan tumbuhan teman-teman. Di antaranya itu mengembangbiakan tumbuhan baik secara generatif atau vegetatif, ya, kita harus mengembangbiakan. Kemudian tidak menebang pohon sembarangan. Kemudian kita juga harus ada penghijauan, melestarikan tumbuhan dengan in situ dan ex situ. Sama ya dengan hewan tadi, tapi bedanya mungkin di sini lebih fokus ke tumbuhannya. Contoh hutan lindung itu dari in situ. Kalau ex situ itu kebun raya. Ya, beberapa tumbuhan langka di Indonesia yaitu Amoropopalus titanium atau bunga bangkai dan Rafflesia arnoldi, ya, Arnoldi. Di sini ada kantong semar, kemudian cendana. Cendana merantai itu sejenis apa ya, tumbuh-tumbuhan yang sudah ini yang banyak merantai dan besi sekarang juga udah mulai punah. Ini dulu aja yang pahami, nanti Ibu kasih contoh lagi yang merantai, soalnya banyak yang merantai contohnya ya. Ini kantong semar teman-teman, kantong semar, ini cendana, ini Rafflesia nih, Rafflesia, kemudian bunga bangkai. Mana ya bunga bangkai dan Rafflesia yang mana? Ayo silakan dicek. Oke, itu aja teman-teman. Syukron pembelajaran hari ini. Nanti teman-teman dirapikan tulisannya, bukunya, difokuskan. Nanti materi yang akan kita evaluasi pun tidak jauh dari yang Ibu sampaikan, gitu ya. Ibu, saya masih penasaran nih, mau searching tentang materi yang tadi, boleh silakan. Nah,
teman-teman boleh bertanya sampai nanti jam 11. Ada yang ingin ditanyakan mangga ke Ibu ya. Intinya teman-teman merangkum, menulis rangkuman materi pembelajaran hari ini tentang vegetatif, generatif, dan hewan ya. Perkembangbiakan hewan seperti apa dan bagaimana cara merawat dan menjaganya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.